mereka satu hari 7-8 jam, dan itu gajinya bisa mencapai 20 juta ke atas. Minasang, konnichiwa. Kenalin, aku Sufi. Aku adalah sarjana dan guru pendidikan bahasa Inggris dari Lampung yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di Jepang. Di sini aku bakal sharing gimana sih cara memilih LPK dan juga proses keberangkatannya sampai ke Jepang. So, buat teman-teman yang masih bingung gimana cara menentukan LPK dan proses keberangkatan dokumen yang diperlukan untuk berangkat sampai ke Jepang, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum aku bercerita tentang perjalanan aku, gimana proses pembelajaran di LPK dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, aku mau sedikit sharing dulu kepada teman-teman kenapa sih akhirnya seorang sarjana profesinya sebagai guru akhirnya memutuskan untuk bekerja di Jepang di usianya yang 24 tahun, oke? Jadi aku sekarang usianya 24 tahun dan di tahun ini aku sudah berada di Jepang dan besok pagi finally aku resmi bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jepang ini. Setelah lulus kuliah, aku berprofesi sebagai guru dan juga tutor bahasa Inggris di beberapa platform online gitu. Dan satu bulannya income aku atau penghasilan aku mencapai 4 juta, tapi aku harus bekerja setiap harinya minimal 9 jam gitu ya. Jadi 9 jam itu bisa lebih, teman-teman. Nah, terus kenapa aku akhirnya memutuskan untuk memilih ke Jepang? Jadi ada beberapa compare waktu itu ya di tahun 2024. Jadi dulu aku sering banget tuh ngeliat di sosial media, bahkan di real life-nya aja tetangga aku ini tuh kok dia bisa ya dalam 1 tahun bisa renovasi rumah, membeli sawah kayak gitu. Jadi tuh aku ada dorongan keras gitu untuk kayak oke, aku juga mau di titik itu gitu ya. Dan aku juga komunikasikan ke teman aku gitu, beberapa teman aku yang memang udah bekerja di Jepang gitu, kalian bekerjanya berapa lama satu harinya kayak gitu. Mereka bilang satu hari itu ya 7-8 jam gitu. Sedangkan aku bandingkan lagi dong sama jam kerja aku di Indonesia gitu, aku satu hari 9 jam, mereka satu hari 7-8 jam, dan itu gajinya bisa mencapai 20 juta ke atas gitu ya. Bahkan senior aku itu bisa tembus di 30 juta dan itu udah berikut lembur ya. Dan akhirnya aku langsung memutuskan aja untuk mulai semuanya dari nol, langsung ke LPK gitu. Nggak berpikir kayak yang aku harus belajar mandiri dulu nih, atau aku bisa ikut tutor ini gitu dulu, nggak. Nah, pertama, sebelum kita mau berangkat ke Jepang, pastinya Minasang harus memilih lembaga pelatihan kerja itu yang benar-benar terpercaya ya. Dan itu harus berlisensi SO. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita masuk di sembarangan LPK atau LPK yang belum SO, itu nanti akan menyusahkan kita dan akan memakan banyak uang ya. Lembaga pelatihan kerja atau LPK yang sudah SO itu tentunya berkas-berkas kita semuanya aman, terurus, dan semuanya jadi satu di lembaga itu gitu. Jadi nanti ketika kita proses pendidikan, pemantapan bahasa, cek bahasa, tes, terus juga mensetsu ya, atau istilahnya itu interview kerja. Kalau dalam bahasa Jepang itu kita nyebutnya mensetsu. Itu tuh kita nggak dioper-oper, nggak dipindah dari ke kota A ke kota B ke kota C kayak gitu. Nanti dioper lagi, nanti pelatihannya di LPK mana dan itu harus bayar lagi. Nah, itu enggak. Yang harus digarisbawahi di situ. Dan LPK juga ini tuh bermacam-macam ya, Minasang, ada levelnya menurut aku ya. Untuk yang di daerah Sumatera, terutama di Lampung, itu LPK itu sangat mahal gitu. Bisa mencapai 45 juta, 60 juta, dan memang sesuai dengan penawaran yang mereka berikan gitu ya. Ada LPK yang udah sama-sama SO, dia menawarkan dengan harga yang murah, tapi pemberangkatannya yang lama menurut aku ya, cukup lama, terus juga tekanan bahasanya itu sangat-sangat ketat, sangat-sangat disiplin. Ada juga LPK yang menawarkan dengan harga tinggi, pemberangkatan cepat, tekanan bahasanya tuh biasa-biasa aja. Ada yang di level medium ya. Aku kemarin dengar istilah teman aku tuh nasib-nasiban gitu. Kalau berangkatnya cepat ya berangkatnya cepat, kalau berangkatnya lama ya berangkatnya lama kayak gitu.
Untuk aku pribadi, kemarin proses keberangkatan aku ke Jepang ini aku membutuhkan waktu sekitar 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun masuk ke LPK dengan biaya total keseluruhan itu 30 juta. Sebenarnya kalau untuk LPK pendidikannya sendiri itu 15 juta, tapi itu belum termasuk kayak biaya paspor, terus juga MCU ya, medical check up 1, MCU 2, terus kayak beberapa berkas lainnya gitulah yang itu harus dibayar sendiri gitu, di luar dari biaya pendidikan di LPK gitu. Kemarin waktu 1 bulan aku di Ibaraki ya, di Senta gitu, karena kan aku statusnya di sini sebagai pemagang. Jadi aku bertemu dengan beberapa teman-teman yang dari LPK lain dan mereka itu biayanya itu bisa mencapai 50 juta loh. Uang sekitar 50 juta, 45 juta dengan keberangkatan yang 8 bulan, 9 bulan. Tapi menurut aku ya, aku mendapatkan LPK yang biayanya cukup murah gitu ya, bisa tergolong sangat murah ya untuk 15 juta gitu ya. Pendidikannya itu sangat-sangat murah, tapi tekanan bahasanya itu sangat-sangat tinggi. Sini tuh sangat berguna gitu ya, apalagi kan kita bekerja di lingkungan orang-orang baru, di negara baru, yang mana kita mau nggak mau ya memang harus mengerti bahasa mereka gitu. Jadi menurut aku itu sangat bermanfaat. Kembali lagi ke teman-teman mau pilih LPK yang menawarkan jasa yang seperti apa, mau yang harga murah tapi lama atau yang harganya mahal tapi cepat, itu bebas. Itu kembali lagi ke teman-teman. Yang penting kuncinya adalah LPK itu harus SO gitu. Proses di LPK itu rata-rata 1 tahun teman-teman. Jadi bisa 1 tahun lebih atau bisa 1 tahun kurang. Selama 1 tahun, proses apa aja yang aku jalanin? Yang pertama itu setelah pendaftaran itu aku MCU ya, medical check up, didiagnosa nggak ada penyakit yang serius gitu ya, riwayat penyakit jantung, operasi besar kayak gitu, itu masih okay. Setelah pendaftaran, proses pembelajaran karena aku itu benar-benar dari nol ya teman-teman, dari hiragana, katakana. Jadi aku sekitar 1 bulan belajar di LPK itu khusus untuk hiragana, katakana, angka, tanggal kayak gitu. Selebihnya aku membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan untuk belajar tentang bunpo gitu ya, atau kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak grammar gitu. Aku menggunakan buku Minna no Nihongo 1 dan juga Minna no Nihongo 2. Setelah itu ke bulan ke-7 kalau nggak salah aku mensetsu. Tapi sebelum mensetsu atau interview itu ya, kita diarahkan untuk membuat paspor. Nah, biaya paspor ini juga bervariatif. Ada yang elektronik, ada juga yang manual. Tuh kemarin aku untuk buat paspor aku menghabiskan uang sekitar 350.000 kalau nggak salah. Nanti sama pihak LPK-nya itu udah disusunin gitu. Nanti kita tinggal, oh nanti kamu berangkat hari ini, nanti bayar segini kayak gitu. Aku alhamdulillah ya mensetsunya itu 1 kali langsung keterima. Terus diuruskan lagi untuk MCU kedua, dibuatkan lagi visa. Kalau visa ini itu benar-benar dibuatkan dari pihak LPK ya. Waktu itu setelah aku buat paspor itu, aku langsung diarahkan untuk ngasih paspor aku ke pihak LPK, sama LPK diurus, sama berkas-berkas yang lainnya itu diurus, dan aku udah selesai. Tugas aku udah selesai. Aku tinggal duduk manis, pemantapan bahasa, belajar lebih giat lagi. Tentunya ya, perlu banget sih mengejar kayak tes JLPT, SSW, kayak gitu. Biasanya kalau masuk di LPK itu, kita keluar itu lulus N5 lah, ya kita masuknya N4 lah gitu ya. Waktu itu, aku menunggu COE aku ya, di bulan 10, terus nunggu 1 bulan, aku baru bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu. Kalau teman-teman masih terkendala di biaya, teman-teman gak harus masuk LPK dulu kayak aku. Tetap lanjutin kerjanya aja sambil nabung, karena ya di LPK itu banyak biaya yang tidak terduga. Jadi it's okay kalau teman-teman masih memutuskan untuk bekerja. Syaratnya adalah punya niat dan tekad untuk belajar mandiri di rumah. Yang paling penting itu ya hiragana, katakana itu harus dikuasai dulu ya teman-teman. Nanti di kolom komentar aku akan sematkan ya rekomendasi channel YouTube buat teman-teman belajar mandiri di rumah. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ada kendala di keuangan, di finansialnya masih it's okay,
itu nggak apa-apa banget, langsung masuk aja ke LPK, diurus secepatnya, belajar dari hiragana dan katakana, bakal dituntun banget di LPK. Tapi syaratnya teman-teman harus memilih LPK yang sudah SO. Kalau teman-teman butuh rekomendasi LPK mana sih kak yang murah, SO, berangkatnya cepet, bahasanya tertib, bahasanya tinggi, bahasanya oke, nanti aku juga bakal cantumin link Instagramnya. Aku bakal cantumin link Instagramnya di kolom komentar. Nanti aku bakal kasih rekomendasi LPK tersebut gitu. Selama di LPK itu kita tidak diperbolehkan untuk part time ya, atau kerja kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, teman-teman yang masih punya kendala di keuangan boleh bekerja dulu, nabung dulu sambil mempersiapkan dirinya terlebih dahulu gitu ya. Untuk di kegiatan di LPK sendiri itu, kalau untuk aku pribadi ya, aku waktu itu sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 5. Proses pembelajarannya itu selesai jam 3. Setelah dari jam 3 sampai jam setengah 5 itu ada olahraga, souji, kayak piket gitu, bersih-bersih, terus kaiwa atau conversation, kayak percakapan gitu ya, antara senpai, kohai, kayak junior sama senior gitu. Dan itu setiap hari, dari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu itu libur per 2 minggu sekali. Oke, gimana Minasang? Apakah penjelasannya masih kurang detail? Kalau menurut Minasang masih kurang detail gitu ya, Minasang boleh banget tanya di kolom komentar, nanti bakal aku jawab satu persatu. Atau mungkin di next video deh, aku bakal bahas lebih rinci lagi tentang pembagian biayanya itu bagaimana, apa aja, berapa aja. Nanti kalau Minasang butuh gambaran yang seperti itu, boleh banget tanya di kolom komentar. Oke, jadi itu semua ya Minasang tentang proses aku, keberangkatan aku ke Jepang. Jadi aku berangkat ke Jepang itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun dengan total biaya sekitar 30 juta. Dan juga alur memilih LPK-nya itu yang sudah aku sebutkan tadi ya. Kalau memilih LPK itu harus memilih LPK yang SO, jangan hanya memilih LPK yang murah terus juga diiming-imingin berangkatnya cepet, itu jangan. Karena bisa jadi nanti Minasang di sini ditempatkan di daerah-daerah yang benar-benar pelosok, susah juga nanti buat Minasang sendiri ya. Apalagi Minasang ditawarkan dengan harga yang gila-gilaan, terus juga keberangkatannya cepat, baru masuk LPK 3 bulan, 4 bulan harus udah dapat job, terus juga langsung diberangkatkan. Nanti Minasang sendiri yang bakal susah di sini gitu, karena komunikasinya gimana, nanti instruksi kerjanya gimana, kayak gitu ya. Terus juga selain itu tadi ada alur masuk LPK-nya, proses di dalam LPK-nya itu selama 1 tahun ngapain aja sudah aku jelaskan semuanya. Dan channel ini aku bakal sering upload kegiatan aku tentang budaya kerja di Jepang, kehidupan di Jepang, terus juga tentang kuliner dan juga traveling aku di Jepang. So, jangan lupa untuk like, comment, dan bantu aku untuk mengembangkan akun ini. Thank you so much for watching. Bye-bye!